di Indonesia beragama Islam tuh kayak punya sedikit semi immunity. Enggak, banyak immunity-nya. Nah. Bukan saya. Tapi case-nya Ahok tuh gini. Ya kan Indonesia itu ada polarisasi ya. Sebenarnya kan orang secara general tuh secara apa yang tampak itu mengeneralisir kalau polarisasi itu terjadi by belief, by faith. Sama ini soal agama nih. Iya, sama ras. Padahal ya tidak seperti itu. Kalau tidak Rocky Gerung tidak akan diterima di konservatif dong. Betul. Orang yang terbuka ngomong kalau dirinya ateis, tapi dapat dukungan yang sangat besar sekali dari kelompok konservatif Muslim. Diundang ke masjid, diundang ini. It's not about the religion. Kalau ras aku juga nggak diterima. Iya, Ustaz Felix Shaw nggak akan diterima. It's not about the religion, it's about political spectrum sebenarnya. Antara suka dengan pihak mana dan tidak suka dengan pihak yang mana. Sama kayak gini, aku potong dikit. Sama kayak kata orang Minang nggak suka sama orang Cina. Itu istriku tuh. Nah, Cina. Itu. Berarti tidak terbukti. Lanjut. Jadi sebenarnya, tapi ya pada akhirnya yang paling gampang untuk membuat batasan-batasan seperti itu ya by agama gitu. Untuk menyeret Ahok paling gampang ya by sentimen agama. Hate speech susah dengan keadaan kayak gitu kan. Apa tapi ukurannya ya kalau hate speech ya? Kalau sekarang ini justru ketika ada yang mempermasalahkan Ahok karena religionnya, itu jadi kartu yang menguntungkan Ahok dong. Benar. Dia bisa jadi play victim. Benar. Kalau misalnya dipermasalahkan dengan cara seperti itu. Karena kan kompleksitasnya tuh lebih besar lagi. Dan gue yakin Ahok nggak akan kena masalah hukum karena itu. Iya. Gue kebayang kayak gini, walaupun yang diargumentasi itu bukan soal agama, tapi yang menyerang akan menggunakan agama sebagai tameng. Ya, Ahok justru menunggu itu kalau ada yang menggunakan agama untuk nyerang itu dia. Senjatanya dia. Justru itu senjata dia. Bener kan? Ya. Makanya terlalu bodoh kalau ada orang yang menggunakan agama untuk nyerang Ahok saat ini. Gitu. Kalau memang mau mempermasalahkan Ahok, berarti konsultannya harus dipecat itu. Iya. Keren. Itu keren. Jadi kalau gue nggak suka nih sama Ahok, ayo kita serang agamanya. Iya. Ya berarti itu adalah gue nggak tahu kata kebodohan di bawahnya apa gitu. Iya, dungu. Enggak, itu lebih dari bodoh dungu. Idiokrasi nggak sih? Bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Sama kayak gini, misalnya contoh ya. Aku mau gambarin sedikit. Kalau misalnya kita menyerang misalnya contoh ketidakadilan yang kita rasakan, lalu menyerang individual, itu menurutku blunder memang. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh orang-orang yang berbuat salah dan dia menggunakan kemudian kayak selain daripada aktivitas tapi kepada individual, itu justru merupakan sebuah blundernya dia, bukan blundernya orang yang nyerang. Contoh, ada yang menyebut bahwasanya Raja Jawa itu blunder tuh. Kalau kita yang nyebut Raja Jawa itu problematik. Karena kita bawa ras, suku dan segala macam. Tapi kalau mereka yang mengagungkan toleransi, mengagungkan kemudian segala macam, mereka bilang Raja Jawa, itu ada satu diksi yang justru tidak bagus bagi mereka. Itu salah satu contohnya tuh. Artinya benar sih, nggak mungkin Ahok diserang dari segi suku ataupun agama. Kecuali dia emang berbuat yang nyentuh itu. Iya. Ini contoh kayak 212 ya. Menurut 212 itu adalah menurutku ya gerakan ketersinggungan orang-orang yang beragama lalu kemudian memang betul dalam gerakan itu ada orang-orang yang memang sudah punya niat politik untuk menggulingkan Ahok. Untuk kemudian bersaing dengan Ahok dan mereka memanfaatkan gerakan 212. Ustadz yang mana ini? Aku tentu saja gerakan yang pertama dong gitu kan. Karena aku punya narasi sendiri. Narasiku adalah bahwasanya waktu itu narasiku adalah desakralisasi agama. Karena Ahok bawa narasi desakralisasi agama, bahwasanya agama ini tidak penting di dalam kehidupan. Itu kan narasinya dia tuh. Makanya jangan sampai kalian memilih dengan patokan agama. Karena dia tahu selama patokan itu masih ada, dia nggak jadi. Maka dia harus menghancurkan benteng itu. Tapi dia nggak ngerti sampai di titik mana kekuatannya dia. Sehingga dia berusaha sesuatu yang kemudian di luar daripada kapabilitas dia. Nah akhirnya ketika dia membawa narasi desakralisasi agama, aku nggak mau, karena itu pernah terjadi kasus yang sama di Holy Wings. Desakralisasi agama, seolah-olah wajar kalau kita menggunakan diksi-diksi agama lalu kemudian menjadikan itu untuk mocking gitu maksudnya. Maria Muhammad. Iya, Maria dan Muhammad dan segala macam. Nah itu aku serang tuh habis-habisan, karena narasiku adalah justru kita tidak boleh desakralisasi agama. Agama ini harusnya dipakai pada posisinya. Yaitu ada salah satunya bagaimana caranya mengatur negara kan gitu. Nah itu makanya aku dapat isu radikal kan dari situ. Nah, tapi aku nggak ada urusan dengan orang-orang politik. Artinya ada yang ini kemarin. Ada orang bilang gini, 2019 ya. Lu dukung mana? Prabowo atau Jokowi? Aku bilang dua-duanya emang kenapa aku harus dukung dia? Pertanyaan aku balik, kenapa harus dukung dia? Apakah salah satu dari mereka kemudian mendukung agama? Enggak.
Apakah salah satu dari mereka kemudian pro kepada apa yang aku perjuangkan? Jawabannya enggak. Maka aku bilang enlighten me. Cerahkan aku. Kenapa aku harus milih salah satu daripada mereka? Atau kenapa aku harus memilih salah satu di antara mereka? Itu sih sebenarnya.